Oke, selamat pagi, salam sejahtera, semoga semua baik-baik saja. Hari ini kita belajar menyelesaikan persamaan non-linear secara numerik. Jadi persamaan non-linear ini biasanya berbentuk sebuah fungsi yang sama dengan 0. Jadi artinya kita mencari akar-akar dari fungsi fx. Nah, penggunaan dari persamaan non-linear ini sebagai contoh, kita punya permasalahan nilai maksimum atau nilai minimum. Oke, umpamanya kita punya fungsi berupa sebuah gx atau gx yang lain yang bentuknya seperti itu. Jadi fungsi gx ini memiliki nilai maksimum atau juga bisa juga memiliki nilai minimum. Jadi kita ingin tahu posisinya di mana gitu. Jadi ini x-nya berapa? Jadi posisi x-nya di posisi maksimum dan minimum. Nah, tentunya kita sudah tahu bahwa pada posisi maksimum dan minimum, turunan dari fungsi gx itu sama dengan 0. Jadi umpamanya kita fx-nya sama dengan g aksen x itu sama dengan 0, berarti kita punya permasalahan persamaan non-linear. Jadi artinya kita menentukan nilai maksimum dan minimum dengan cara menurunkan fungsinya dan kemudian sama dengan 0. Aplikasi kedua itu pada persamaan eigen. Persamaan eigen biasanya berupa matriks. Matriksnya biasanya sebuah matriks A, umpamanya minus lambda I itu sama dengan 0. Jadi kita ingin tahu nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Nah, nanti dari situ kita biasa mendapatkan sebuah syarat, yaitu bahwa determinan dari matriks ini itu sama dengan 0. Jadi determinannya sama dengan 0. Itu determinan, atau kita dapatkan nanti sebuah fungsi yang bergantung lambda itu sama dengan 0. Jadi untuk menyelesaikan mendapatkan nilai-nilai eigen, jadi lambdanya adalah nilai eigennya, berarti kita harus menentukan menyelesaikan persamaan non-linear. Aplikasi yang ketiga, kita umpamanya persamaan diferensial. Sebagai contoh, umpamanya kita punya persamaan diferensial y double aksen plus 2y aksen plus y sama dengan 0. Ini suatu persamaan diferensial. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita biasanya menuliskan persamaan bantu. Nah, persamaan bantunya adalah m kuadrat plus 2m plus 1 sama dengan 0. Jadi ini suatu fungsi yang bergantung m sama dengan 0. Jadi kita menyelesaikan juga persamaan non-linear. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa dikerjakan dengan menyelesaikan persamaan non-linear. Oke, baik. Nah, selanjutnya metode apa saja? Jadi metode numeriknya yang kita akan
pelajari hari ini itu ada beberapa. Tentunya nggak mungkin kita mempelajari semuanya, tapi di sini kita membahas metode-metode yang sering digunakan, dan tentunya nanti metode-metode lain bisa dipelajari secara mandiri. Jadi metode numerik yang akan dipelajari hari ini itu adalah metode titik tetap, metode big seksi, metode Newton-Raphson, metode Seton, dan metode regulasi. Tuh. Jadi itu metode yang kita pelajari untuk kuliah ini. Nanti kalau metode lain bisa dibaca di buku atau di catatannya. Oke, jadi kita kerjakan yang pertama, yaitu metode titik tetap. Nah, yang pertama ini ada intinya adalah kita mencari sesuatu itu dengan cara proses iterasi. Jadi setiap metode numerik yang kita kerjakan biasanya ada proses iterasi. Artinya kita mengerjakan secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang sampai nilai yang diinginkan. Oke. Jadi proses iterasi kita mengerjakan sesuatu itu terus berulang-ulang sampai sesuatu yang kita inginkan itu tercapai. Nah, bagaimana caranya? Jadi metode titik tetap, pertama kita harus kita punya fungsi fx sama dengan 0, perlu kita ubah bentuknya, menjadi x sama dengan gx. Jadi berbagai cara bisa dilakukan supaya bentuk dari persamaan fx sama dengan 0 itu menjadi x sama dengan gx. Nah, jadi proses yang kita bisa lakukan untuk menyelesaikan dengan metode titik tetap adalah pertama tadi kita ubah bentuknya menjadi bentuk x sama dengan gx. Selanjutnya kita bisa membuat perumpamaan. Jadi kita umpamakan dulu bahwa akar dari fx sama dengan 0 itu berada pada nilai tertentu dulu. Jadi kita membuat menebak bahwa umpamanya berada di posisi x sama dengan x0. Jadi awal ya, kita mulai nilai awalnya dulu. Kita mulai dari satu titik, nanti dari situ kita iterasikan. Ya, jadi kalau kita umpamakan x-nya kita buatin bahwa ada pendekatan pertama yang kita bisa tebak bahwa akarnya berada di x sama dengan x0. Selanjutnya kita bisa membuat iterasi pertama dengan cara kita masukkan nilai x0 itu ke gx. Jadi nilai x0 itu masuk ke gx. Jadi dengan menggunakan persamaan x sama dengan gx itu berarti kita dapatkan nilai x1 iterasi berikutnya itu. Jadi selanjutnya kita kerjakan selanjutnya dengan proses yang sama. Jadi kita hasil dari nilai x1 itu kita masukkan lagi ke g, fungsi g nya itu. Jadi prosesnya dilanjutkan sampai iterasi yang xn
plus 1, kita dapat persamaan, namanya persamaan iterasinya. Jadi proses ini persamaan iterasinya. Jadi kita lakukan dengan mencari nilai X dengan masukkan nilai X sebelumnya, dan terus kita dapatkan nilai X yang baru, terus kita ulang lagi proses itu dan iterasi terus sampai kita nilai X, N dan seterusnya ini sampai konvergen. Artinya perbedaan dari xn plus 1 min xn itu lebih kecil dari nilai toleransi. Jadi nilai kecil yang kita kalau sudah terlalu kecil kita stop iterasinya. Jadi artinya kita sudah mendapatkan solusi dari persamaan nonlinear itu. Jadi X yang kita cari ketika limitnya N mendekati tangga xn nya itu. Nah, artinya bahwa dia akan menuju ke suatu titik atau namanya titik tetap, makanya metode ini namanya atau menuju titik tetap atau namanya titik tetap, makanya metodenya namanya titik tetap, metode titik tetap. Nah, tentunya tidak semua iterasi akan konvergen. Tidak semua iterasi konvergen. Jadi ada syaratnya, supaya syaratnya iterasi yang kita lakukan konvergen, berarti ada syarat, yaitu umpamanya nilai solusi dari itu berada pada interval A dan B, dan pada interval ini A dan B kita tahu turunan dari Gx. Jadi kalau kita tahu turunannya, kalau kita cari nilai mutlaknya, kalau nilai mutlaknya lebih kecil dari 1 untuk semua titik pada interval A, B. Jadi kalau semua nilai turunannya itu mutlak dari turunannya itu lebih kecil dari 1, berarti dia konvergen. Jadi nanti iterasi konvergen. Oke, jadi itu syaratnya bahwa nilai mutlak dari turunan Gx itu lebih kecil dari 1. Jadi kalau Gx nya Gaksen X nya lebih besar dari 1, berarti nanti ketemu bahwa iterasi tidak konvergen. Oke. Ya. Nah, sebagai contoh kita akan kerjakan contoh. Umpamanya ini contoh sederhana, fx sama dengan e pangkat min x minus x, itu contoh sederhana, e pangkat minus x min x itu. Nah, ini sama dengan 0, ini bisa diubah menjadi bentuknya sama dengan x sama dengan e pangkat min x itu. Ini persamaan, ini berarti ini gx nya adalah e pangkat min x. Nah, kita tahu umpamanya solusinya berada pada interval 0 sampai 1 umpamanya. Jadi umpamanya di akarnya berada dari 0 dan 1. Berarti kalau kita turunkan dari Gx aksen dari itu sama dengan minus e pangkat min x, itu turunannya, itu minusnya. Jadi kalau mutlaknya ini kalau kita lihat
karena pangkat minus x itu selalu lebih kecil dari 1, berarti kalau kita gunakan iterasi ini akan konvergen. Nah, sebagai contoh umpamanya kita nilai awalnya kita mulai dari 0,5, umpamanya nilai x0 nya berarti x1 nya sama dengan pangkat 0,5, itu menghasilkan 0,60651. Selanjutnya kita masuk, jadi kita gunakan untuk yang kedua, iterasi kedua, pangkat minus x1 itu sama dengan masuk ke situ, dia menghasilkan 0,5455239 x3, lanjutkan pangkat min x2, kita masukkan situ, kita dapatkan 0,579703 x4 pangkat min x3 ini 0,560065 dan seterusnya. Jadi prosesnya sama. Jadi kalau kita gunakan komputer atau kalkulator, ini proses yang bisa dikerjakan terus-menerus tanpa masalah. Jadi nanti kalau kita teruskan, nanti x yang konvergennya itu kalau udah xn nya menuju hingga ini sama dengan 0,5671143. Jadilah ini titik tetapnya. Jadi dengan proses iterasi sederhana kita bisa menyelesaikan persamaan non-linear. Nah, tentunya kita persamaan di atas ini x sama dengan pangkat minus x ini bisa juga diubah bentuk yang lain, tapi mungkin bentuknya yang lain itu tidak konvergen. Contohnya kita lenkan bagian kiri dan bagian kanan, dapat kita minus x, jadi kita dapatkan x sama dengan minus ln x. Jadi ini juga persamaannya tetapi tidak konvergen. Jadi artinya kita bisa persamaan yang sama bisa diubah bentuk menjadi beberapa bentuk, sehingga nanti kita pilih dengan persamaan yang secara dengan yang memenuhi syarat bahwa nanti iterasi yang kita kerjakan itu konvergen. Mungkin itu saja dulu untuk bagian ini, nanti dilanjutkan ke video berikutnya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di forum daring Undram. Mungkin itu saja, nanti tunggu lagi video berikutnya untuk metode numerik yang selanjutnya. Terima kasih.